Saat puasa walau diabetes, saya tetap jalani 3C. Batasi jumlah kalori, pilih jenis yang baik. Saya minum Diabetasol 2 kali. Sebelum tidur dan sahur. Selamat berpuasa. Dipersembahkan oleh tamu kita berikutnya juga terkena penyakit yang langka. Nama penyakitnya vaginismus. Tapi tentu kita ingin tahu apa yang terjadi pada dia dan akibat-akibat yang mengikuti ketika terkena penyakit langka ini. Mari kita sambut Yuanita Melia. Yuanita, terima kasih sudah mau hadir di acara KKN di... Ya. Anda katanya juga mengalami penyakit langka ya. Nah, boleh tahu penyakit apa itu? Vaginismus. Ini penyakit apa? Secara sederhana aja supaya kami bisa paham. Jadi itu kayak kekakuan otot pada vagina yang mengakibatkan terjadinya kesulitan penetrasi. Penetrasi entah itu dalam bentuk pemeriksaan medis ataupun penetrasi dalam hubungan suami istri. Dan Anda sudah menikah? Udah. Oke, saya dengar awalnya menjadi persoalan ya. Karena suami bisa jadi mempertanyakan kenapa Anda enggan ya melakukan hubungan intim. Itu ada kaitannya dengan penyakit vaginismus. Tahunya kena penyakit ini kapan? Jadi waktu itu kan married 2009. Terus sekitar 2010 deh ke obgyn gitu. Ya waktu pemeriksaan obgyn itu udah langsung divonisnya, oh ini vaginismus gitu. Sebelum itu ada tanda-tanda yang khas, yang khusus yang Anda rasakan atau tidak sama sekali? Ya awalnya kita pikir nggak rileks atau gara-gara kenapa gitu kan, baru married gitu terus udah gitu. Enggak, sebelum married, sebelum menikah? Oh tidak, tidak ada benar-benar tanda-tanda yang khas gitu? Nggak ada. Berapa lama setelah menikah baru Anda tahu? 1 tahun ya, berarti 1 2010, tahun? iya 1 tahun. Selama ini nggak ada kecurigaan? Nggak ada kayak tanda-tandanya nggak ada. Oke, sudah punya anak? Belum. Apakah ada konteksnya, ada kaitannya dengan penyakit vaginismus? Mungkin ya karena kesulitan penetrasi, jadi kayak kita juga jadi mengalami hambatan untuk anak. Sudah gitu kalau misalnya mau program hamil pun juga kayak di dokter kan harus ada penetrasi, dari exam dokter harus ada penetrasi, jadinya kan susah untuk kayak mengikuti program hamil seperti itu. Oke, jadi masih ada kaitannya itu ya. Suami bagaimana? Nggak curiga atau nggak salah menilai ketika Anda mungkin enggan melakukan hubungan intim? Puji Tuhan selama ini enggak gitu. Jadi ya kayak suami ya udah kita sama-sama gitu. Kalau misalnya ada dokter vonis oh vaginismus ya udah kita sama-sama nyari. Tapi sebelum itu kan dia tidak tahu. Ya pas sebelumnya juga ya udah kita cari apanya terus sampai akhirnya kita ngambil keputusan oh ya udah ke dokter aja, udah mentok gitu. Tapi bener-bener kayak ya nggak gimana-gimana sih. Suami tidak mempersoalkan gitu. Iya ya. Jadi kita menganggapnya itu problem bersama. Dalam pernikahan. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita lihat dulu tayangan berikut ini. Pasangan Yuanita dan Kristianto telah membina rumah tangga sejak 9 tahun silam. Keduanya tak pernah melewatkan hari-hari tanpa kemesraan. Bahkan di hari libur, pasangan ini selalu melakukan kegiatan bersama seperti berolahraga.
Namun siapa sangka, di balik kemesraan mereka, Yuanita dan Kristianto mendapat cobaan. Di tahun 2010, Yuanita didiagnosis menderita vaginismus. Vaginismus membuat penderitanya kesulitan melakukan hubungan intim karena wanita merasa kesakitan saat melakukan penetrasi. Sehingga pasangan ini pun tidak bisa melakukan hubungan suami istri secara optimal. Vaginismus yang diderita Yuanita tidak menjadi halangan bagi keduanya untuk mengarungi bahtera rumah tangga. Pasangan yang menikah pada tahun 2009 ini akhirnya aktif mengkampanyekan mengenai vaginismus yang dideritanya. Vaginismus bukan merupakan alasan untuk meraih kebahagiaan dalam membina rumah tangga. Anda dan suami ya tidak tahu bahwa Anda terkena vaginismus. Dianggap itu memang problem tapi belum tahu bahwa itu adalah penyakit gitu ya. Nah setelah tahu, langkah apa yang dilakukan waktu itu? Jadi pas setelah tahu itu 2010 kan ke Obgyn, terus Obgyn itu apa? Dokter kandungan. Oh, oke. Dokter kandungan, terus udah gitu dokter kandungan ini bilang kalau misalnya ini mungkin masalah psikis. Oh, Nah, dianggap relax, awalnya psikis ya, masalah kurang psikis, relax. terus akhirnya kita ke psikiater. Apa saran psikiater ini? Di psikiater waktu itu cuma dikasih kayak relaksan, obat buat relax kayak Obat gitu. penenang gitu. Terus udah gitu dirujuk lagi ke psikiater yang lain lagi, ke yang lebih senior gitu gurunya. Iya, Yang terus psikiater yang ini juga seperti itu. Sarannya sama? Iya, relax. Terus udah gitu coba hipnoterapi, itu sampai 4 kali datang. Terus akhirnya juga mesti latihan kayak apa, senam kayak kegel kayak gitu-gitu deh. Tapi juga tetap nggak sembuh. Usaha ke psikiater apa segala macam juga bareng suami? Iya, Jadi ada ke didukung suami ya? hipnoterapi, iya. Tidak diam-diam kemudian ada ke psikiater gitu ya? Iya, tahu sih. Nggak tahu, Psikiater. sudah minta izin, dikasih izin. Iya, ya udah dianggap PR itu, PR di rumah itu. Tapi sementara ini kita rehat sejenak, ikuti terus Ki Candy. Ada yang dikira lesbi sama, terus ada yang dianggapnya tidak mencintai, terus makanya terus ditinggalin, terus ada yang disiapin perempuan lain kayak gitu kan. Dipersembahkan oleh